Dan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari ahlu sunnah. Masalahnya lain, itulah yang masalah inti yang Anda bicarakan. Dan mereka menjalankan program-programnya sudah lama. Mereka tidak tahu kan, ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Yang ditanyakan Ihya Turat yang berada di Kuwait, ini lembaga tidak ada yang meragukannya bahwa dia adalah lembaga hizbiyah. Apa itu dana Ihya Turas dan mengapa? Ini juga sama, pertanyaan yang lebih sensitif ya, tapi saya jelasin. Ihya Turas adalah salah satu lembaga LSM dari Kuwait yang sering membantu Indonesia. Sudah, Masya Allah, sudah tahunan. Saya kalau bahasakan sudah puluhan tahun bantu Indonesia. Sudah mungkin jutaan masjid yang dibangun, rumah anak yatim, sekolah-sekolah, banyak sekali yang dibantu oleh mereka, gitu kan. Banyak dai-dai yang dibiayai dan seterusnya. Programnya begitu. Kurang lebih kantornya ada di sekitar Kampung Melayu gitu kan. Saya kenal baik pimpinan beliau, pimpinannya itu salah satu tamatan dari Madinah senior kami dulu gitu kan. Dan ini mereka menjalankan masalah itu. Mereka menjalankan program-programnya sudah lama. Mereka tidak tahu kan, ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan, tunggangan hidupnya. Ternyata dia salah. Ini gak ada hubungannya. Karena setelah ketahuan diberhentikan sebenarnya. Itu yang pertama. Apa pendapat Ustadz tentang lembaga Ihya Turat? Apa benar lembaga tersebut menyalurkan dananya karena ada kepentingan? Kalau yang ditanyakan Ihya Turat yang berada di Kuwait, ini lembaga tidak ada yang meragukannya bahwa dia adalah lembaga hizbiyah yang mereka menyuruhkan di dalamnya berbagai penyelisihan syariat dan telah diingatkan tentang bahaya hizbiyah dari Ihya Turat ini oleh banyak ulama kita di masa ini. Iya. Baik. Terkait dengan masalah penyaluran dana, itu banyak orang-orang yang menyalurkan dana. Dia punya kepentingan dari hizbiyah dan seterusnya. Dia pakai penyaluran dana kaum muslimin sebagai tunggangan di situ. Apalagi mereka ini sudah masuk di dalam daftar hitam. Karena banyak menyalurkan kepada pihak-pihak yang ditengarai sebagai orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri. Iya. Memiliki pemikiran takfiri. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa terfokus tadi? Naam. Jadi kalau masalah tadi tadi seperti yang jelaskan tadi, masalah tidak cukup maksudnya harus dijelaskan. Tidak cukup apa maksudnya? Tidak cukup dalam menghukumi maksudnya. Adapun kalau masalah jalsa, kita sekarang kembali kepada poin masalah jalsa. Bagaimana kalau antum ke Madinah? Masya Allah. Antum tadi bisa beralasan. Kita langsung bisa menuju Syekh Ubaid misalnya, Syekh Abdul Muhsin. Barakallahu fiik. Ana tadi sudah mau menyampaikan kepada antum. Antum menyampaikan berbagai udzur untuk tidak bisa hadir ke Mekah. Ana pikir akhirnya kita pun punya udzur untuk kembali ke Madinah. Dan saya insya Allah, maka dari itu kan antum yang memulai masalah ini dan antum merasa bahwa ini adalah penting, ya, masalahnya besar untuk menyelesaikan mafsadah yang sangat besar. Nah, ana pikir semua masalah itu memang butuh perjuangan. Nah, kita pun harus juga berjuang gitu loh. Maka dari itu, kita katakan ta'alau antum. Nah, ke Mekah kita duduk. Nah, ala kulli hal, yang terpenting bagi anak tadi adalah bahwa antum tidak merasa puas atau tidak merasa cukup dengan keterangan Syekh Abdullah Bukhari. Nah, dalam apa menghukumi ataupun apa yang penting, antum puasnya di sisi apa yang antum cukup? Ana paham dari penjelasan antum bahwa di situ berarti ada beberapa poin. Tetapi di dalam 2 poin tadi yang antum sebutkan, masalah pamflet-pamflet, kemudian juga masalah menghukumin orang-orang yang bertaamul dengan Ihya Turat, apakah hizbi atau sururi, antum merasa itu tidak cukup untuk memvonis. Iya kan? Betul kan? Ayo. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian berarti di sana ada masalah-masalah lain yang dijelaskan oleh Syekh. Kita sedang bicara tentang masalah apakah yang mengambil dana kemudian dikejar di tahrir. Itu masalah utama bagi anak. Dengan mengatakan kemudian ada mengambil dana kemudian jadi sururi. Penjelasan Syekh Abdul Bukhari menurut anda tidak cukup untuk mengkeluar masalah itu bahwasanya orang yang mengambil dana kemudian jadi sururi. Saya insya Allah. Berarti apa yang antum merasa cukup dari keterangan Syekh Bukhari dalam hal apa? Masalah apa? Benar bahwasanya disampaikan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh pamflet-pamflet pengajian. Itu sudah cukup benar bagi anak bahwasanya dia punya kesalahan. Nah, punya kesalahan atau punya penyimpangan? Tidak punya penyimpangan. Silakan bilang punya penyimpangan. Tidak punya. Tidak anak lakukan, Ustaz. Iya. Kalau pernyataan salah satu tokoh mereka, Wa'il al-Husawi, yang menyatakan, hal yuz'ijuna al-buruz al-syi'i fil Iraq? Qala la yuz'ijuna al-buruz al-syi'i fil Iraq. Kira-kira ini ucapan hak atau batil? Kita berarti sudah masuk poin penjelasan.
Lah karena antum sudah bicara poin-poin tadi, Ana coba masuk sekarang antum. Barakallahu fiik. Pada anak tentang kenapa anak kurang puas dalam hal ini, anak jelaskan. Tapi kalau antum sudah bicara masalah hukum, apakah ini ahlul bidah atau ahlus sunnah, tentunya betul ya Ustaz. Lah iya. Berarti penting ta'alau ente ke Mekah. Karena ini penting, ente menyatakan butuh jalsa, maka Ana undang antum ke Mekah. Antum tahu kita musafirin. Kita dalam kondisi seperti ini, ta'al. Tanpa Syekh Rabi, kita sendiri tanpa Syekh. Tidak apa-apa Ustaz. Hah? Jemput antum ke Madinah. Kenapa? Anak sekarang usaha ketemu Syekh Ubaid, Syekh Abbas. Anak jemput antum ke Madinah. Loh, nggak usah Syekh, kita duduk saja. Karena Ana yakin kalau antum sudah merasa tidak cukup penjelasan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang 2 poin yang antum sebutkan tadi, Ana yakin antum juga tidak akan puas tentang keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Karena keduanya sama dalam hal ini. Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau sendiri mengatakan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari ahlus sunnah. Maksudnya lain, itulah yang masalah inti yang dibicarakan. Bukan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari ahlus sunnah. Maksudnya lain, itulah yang masalah inti yang dibicarakan. Dan apakah Syekh dengan ini apakah Syekh Bukhari memvonis? Anda tanya ke antum, apakah Syekh Abdullah Bukhari memvonis seorang yang menerima dana dari Ihya Turas tanpa syarat adalah mubtadi' atau sururi? Tidak bicara masalah itu. Loh, Antum sedang apakah penjelasan masalah itu? antum tadi menyatakan ya barakallahu fiik. Antum tadi menyatakan bahwa penjelasan Syekh Bukhari tidak cukup terkait memvonis seorang yang mengambil dana dari Ihya Turas apakah divonis sururi ataukah tidak. Antum menyatakan keterangan Syekh Abdullah Bukhari tidak cukup. Teman-teman, seperti Ustaz Askari, anak tidak tahu antum bagaimana. Dan Ustaz Askari, anak dengar di ceramah-ceramah beliau, ya. Mempunyai seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Barakallah. Antum tadi kan menyatakan bahwa keterangan Syekh Abdullah Bukhari tidak cukup, ya kan? Terkait dengan masalah. Antum jangan ke kanan ke kiri, Ustaz. Dalam hal menghukumi seorang mengambil dana jadi hizbi atau tidak. Iya. Bagi anak tidak cukup. Nah, ewa. Sudah, berarti nggak ke kanan, nggak kiri, ini lurus sudah kita. Ya, alhamdulillah. Ewa. Berarti Syekh Al-Bukhari, menurut antum, apa vonisnya pada waktu itu? Tidak tahu, kita sedang bicara tentang Ihya Turas. Tentang dia bicara tentang Ihya Turas. Ya, Kita sedang bicara subhanallah. tentang Ihya Turas. Paham? Kalau bisa ente kesini aja sudah. Atau ini, Ustaz. Ente kan bisa, Anak kabar kita tutup dulu pembicaraan kita. atau ente bisa tadi ente bilang bisa jemput kita. Anak tutup ya. Tidak apa-apa, tapi kita tunda sampai haji. Waktunya lapang insya Allah. Nah, nggak, belum tentu bisa lapang. Sekarang kesempatan ini. Nah, Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa, Ustaz. Anak ada Sekarang- kajian sama Syekh Rozak besok dari orang. tadi anak dengar antum bisa mau jemput kita di Mekah. Ah, begitu ya. Anak jemput di Mekah ya. Bawa ke sini gimana? Ya, Khair, nah. Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita tidak perlu untuk ke Syekh dulu kita maksud antum. Iya, kita duduk. Ketemu dulu Ustaz ya. Nah, Oke, kalau gitu hari besok gimana Ustaz kalau besok, nah. atau gini besok dijemput dari sana ke sini Ustaz. Loh, katanya antum mau jemput tadi ke sini. Anak nggak mesti Ustaz. Anak nggak bisa tinggalkan Madinah Ustaz. Anak nggak bisa tinggal Madinah. Tapi kalau anak masuk ke sana suruh teman atau kalau paling parah antum naik taksi mudah, anak telepon taksinya sudah telepon ke anak. Mudah. Tapi kalau anak ke sana seperti anak bilang anak banyak istibafak sekarang. Loh, sama kita juga punya irtibatat ya, akhi. Antum kan mesti menginginkan kita untuk memberi udur dan menghargai udur-udur antum. Ya sama juga Ustaz Askari punya irtibatat. Tidak bisa antum katakan urusan menggait itu gampang bisa diwakilkan. Nah, yang bisa seperti itu. Mungkin bagi antum itu bisa diwakilkan, tetapi bagi beliau nggak bisa sebagai bab amanah. Nah, kan beda. Barakallah. Hah? Ini Ustaz, oke, masing-masing punya udur kita paham Ustaz. Bagaimana kalau antum naik taksi nggak bisa Ustaz ya? Loh, antum begitu gambar antum datang ke sini, jemput kita. Anak kirim teman jemput antum gimana? Loh, barakallahu fiik. Kita ini pingin sama-sama berkorban. Ini dia membawa jamaah. Ustaz Askari, anak juga membawa jamaah. Ambil bawa antum ke sini. Bagaimana Ustaz? Sulit nggak bagi antum? Kalau sulit anak nggak bakal Ustaz. Loh, Sulit. antum sekarang kira-kira sulit untuk datang menjemput kita. Anak sulit Ustaz. Anak sulit Ustaz. Makanya dari itu kita ini sama-sama ingin berkorban. Anak pun akhirnya terpaksa. Ustaz Askari juga terpaksa berkorban. Jamaahnya harus ditinggal dan mereka akan kecewa.